Sedangkan juga ada yang memang orang-orang yang punya keahlian tertentu yang menjadi rujukan dalam tren terkini, travel, terus juga teknologi atau fashion. Jadi choose your niche, pilih bagian apa yang area apa yang kalian sukai, jangan sampai sama dengan orang lain. What is the area that you must know most about? Apa yang area bidang apa yang paling kalian ketahui? What do you feel most excited talking about? Apa yang kamu apa sih yang kamu merasa senang membicarakannya? Nah, ini temukan spesifik area dan kembangkan. Jadi mereka orang-orang yang influencer yang termasuk besar itu pertama mungkin dia pertama memulai, belum ada saat itu. Ketika dia mulai maka orang lain hanya mengikuti, dia pemimpin pasar utamanya. Nah, atau mungkin dia membuat sesuatu tapi berbeda dengan apa yang sudah ada. Choose your medium. Pilih media kamu untuk membuat konten itu. Medium itu media ya. Bisa nanti most influencer are they are bloggers and microbloggers. Blogger itu yang menulis catatan harian, artikel di blog, yang blogspot. Nah, atau microbloggers ini sosmed yang sudah menulis artikel itu sedikit, kebanyakan gambar, video atau konten lain, multimedia lain. Seperti microbloggers tuh orang yang menggunakan misalnya Instagram kah atau Twitter atau TikTok, sebenarnya masuk ke situ. Terus write an interesting bio, tulis biografi atau keterangan profil yang kalian yang menarik bagi para audiens. Make sure that follow who read your bio will want to follow you. Maka dengan bio yang menarik itu akan membuat orang mengikuti kalian. Post regularly and consistently, posting secara konsisten. The more you post, the more likely people will follow you. Makin banyak kamu post dan istiqomah, maka banyak orang akan mengikuti, karena algoritma medsos pun seperti itu. Boleh bisa harian atau mungkin berjarak 2 hari sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali, asal rutin. Yang keempat, tell an interesting story. Ceritakan cerita yang menarik. Jadi setiap ada foto, ada konten tuh ada cerita di balik itu gitu. Whether it's a photo or a comment that you are posting, use it to tell a story that will catch the attention of your followers. Storytelling hubungannya dengan kemarin ada yang pertemuan pertama, ada tentang konferensi itu kan, melatih sekolah storytelling. Jadi memang story ini membantu untuk menambah engagement atau ketertarikan pengikut terhadap konten yang kita bikin cerita. Jangan ceritakan apa yang terjadi saat itu, bukan cuma jualan barang ya, tapi ada kisah-kisahnya. Jadi bahkan orang-orang influencer yang di endorse pun mereka menggunakan cerita kan, misalnya aku sedang ketinggalan dompet, maka untung aku punya akun OVO ya, kayak gitu kan kisahnya seakan-akan ini ketinggalan dompet, bahkan cuman itu bikinan aja gitu, tapi itu juga membantu konsumen untuk tertarik dengan produk yang ditawarkan. Yang kelima, make sure people can easily find your content. Buat orang mudah mencari konten kita dengan memposting ke berbagai media sosial. Gunakan hashtag gitu kan. Cuman hashtag sekarang banyak disalahgunakan gitu. Orang menggunakan hashtag sembarangan. Misalnya ketika sekarang lagi terjadi banjir Jakarta atau banjir Kalsel, beberapa influencer yang kurang ini mereka atau orang bahkan kita biasa pun posting foto kita biasa pakai hashtag banjir Kalsel, sehingga orang yang mencari banjir Kalsel tertipu. Kayak gitu. Jadi orang ada percaya lagi mengenai hashtag ini sekarang mengalami penurunan karena orang-orang tidak terlalu sembarangan menggunakan hashtag gitu. Dengan tujuan hashtag itu kan agar mudah ditemukan. And catchy titles, judul yang menarik atau supaya mudah ditemukan.
There is no point writing the most exciting blog post or posting the most attractive photographs if no one going to see them. Buat apa menulis blog yang baik atau membuat foto yang menarik tapi tidak ada yang melihat, karena tidak bisa ditemukan. Dan yang terakhir, most importantly, paling penting adalah kamu if you want to become a social media influencer, kalau kamu ingin jadi social media influencer, maka you need to have patience, harus sabar. Keep posting and your following will gradually increase. Banyak-banyak memposting dan follower kamu akan naik secara bertahap. Selamat, good luck, semoga berhasil. Oke, jawabannya. Test number 1. Social media influencer is not someone who. Social media influencer adalah orang yang tidak, lihat jawaban ini, tidak gitu. Tidak apa? Tidak pay their followers to buy product. Tidak membayar followernya untuk memberi produk, karena influencer kan mempengaruhi, bukan membayar mereka. Number 2, companies want to use influencer to help. Companies, perusahaan menggunakan para influencer untuk apa? Menolong mereka. A, sell their products to their followers. Menjual produk mereka kepada followers influencer tadi. Bukan develop produk ya, mengembangkan produk atau write their blog post, membuat artikel blog post atau desain their website atau mendesain website mereka, enggak. Mereka membantu perusahaan memasarkan produknya, menjual produknya. If you want to be an influencer, jawabannya adalah bio kalian di sosial media harus, jangan sampai, should not. Perhatikan should not dan should. Should tuh seharusnya, should not tidak seharusnya. D, be same as the other people's bio, jangan sampai sama dengan orang lain. Tapi ini berarti kalau kita ingin jadi influencer, berarti ini dia tips untuk membuat bio yang bagus, A, B, dan C. Tapi yang D ini tidak termasuk, kecuali gitu kan, jangan sampai sama dengan orang lain. Number 4, you should make that you post, pastikan kamu memposting apa? Jawabannya apa sih? C, about similar subjects. Karena kalian keahliannya misalnya tentang review gadget, maka tentang gadget terus diposting. Kalian meningkatkan kepercayaan orang gitu. Terus number 5, you can make sure that people find your post. Cara kamu memastikan orang dapat menemukan postingan kalian dengan D, doing all of the above. Semuanya dikerjakan. A, B, dan C itu benar semua. Number 6, what should the title of this blog post be? Artikel blog post yang artikel ini apa sih judulnya seharusnya? Judulnya adalah 5 tips on becoming social media influencer. 5 tips untuk menjadi social media influencer. Kenapa bukan A, bukan E? 5 way to influence people. 5 cara untuk mempengaruhi orang, bukan itu. 5 cara untuk menggunakan influencer in marketing, bukan itu. Karena kan tadi cara dia menjelaskan tentang cara-cara kita untuk menjadi media social influencer. Dan yang terakhir, 5 tips on making money as influencer. Cara tips mencari uang, belum sampai ke situ. Jadi dia bukan jawabannya. Cara bikin uang dari sebagai influencer. As itu sebagai an influencer, sebagai seorang influencer. Oke. Task number 2, jawabannya adalah nomor 1 false, nomor 2 itu true, nomor 3 true, nomor 4 you can chat with your followers using your bio. Kamu dapat chat dengan pelanggan kamu dengan bio, itu false. Terus you should post not only the attractive but tell a story. Kamu bukan cuma posting konten menarik tapi juga menceritakan sesuatu, itu true, betul. You can become a social media influencer in short time. Kamu dapat jadi influencer dalam waktu singkat. False. Jadi false, true, false, true, false. Oke, itu jawabannya. Oke, itu dulu untuk kita bahas pertemuannya kemarin. Nanti untuk hari ini kita akan mengerjakan tugas lagi dan latihan dengan materi reading material dengan di different